Oke teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan tentang pembacaan gerak jiwa atau suatu kecenderungan pemikiran mengenai filsafat Yunani. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemikiran Yunani dianggap memiliki suatu perkembangan ketika zaman Socrates, Aristoteles, sama Plato. Mereka mensistematiskan pengetahuan filsafat, matematika, yang ilmu politik ya. Dan mereka menjelaskan tentang keutamaan, bagaimana memahami tentang suatu dunia, bahkan melampaui keduniaan yang bersifat imanensi kepada suatu dunia yang bersifat transenden. Mereka merumuskan tentang keutamaan. Tentu keutamaan ini ada di suatu kehidupan keseharian, ide-ide yang bersifat konkret lalu diabstraksikan menjadi suatu prinsip umum. Dan itu sesuatu yang sangat dianggap penting di dalam peradaban pemikiran. Ada pembacaan lain mengenai ketiga tokoh tersebut, yaitu Friedrich Nietzsche. Dia seorang filsuf eksistensialis Jerman, seorang filolog juga. Dia menganggap bahwa pemikiran pra-Socrates itu lebih menantang, lebih bebas, lebih punya gairah di dalam menghadapi suatu persoalan hidup. Mereka memahami tentang tragedi, menceritakan tentang suatu prinsip yang bersifat dinamis, misalnya dari Heraklitos, atau berbicara mengenai para pemikir yang melihat adanya suatu tragedi di dalam kehidupan ini gitu kan. Bukan berbicara tentang menata kehidupan yang lebih teratur gitu kan. Nah, Nietzsche itu mempertimbangkan bukan hanya pembacaan mengenai suatu kecenderungan yang bersifat Apollonian, tenang, keteraturan, membuat suatu aturan, norma, keutamaan. Nietzsche menganggap bahwa suatu peradaban Yunani ini memiliki sesuatu yang disebut dengan Dionysian, atau pembacaan mengenai suatu tragedi, suatu pembacaan mengenai ketidakpastian, memahami hidup. Dan itu ada pada suatu pemikiran pra-Socrates, Thales, mungkin Heraklitos. Jadi memang Nietzsche menganggap bahwa merumuskan nilai-nilai, merumuskan suatu tatanan sosial, menata pemikiran dengan logika, itu ya sebagai suatu yang baik ya, sesuatu yang tepat itu untuk manusia. Tapi mereka lupa gitu untuk mengajarkan tentang si subjek itu untuk memahami dirinya yang tentu saja bukan hanya satu sisi saja yang penuh ketenangan, penuh kedamaian, teratur seperti tradisi Apollonian gitu kan. Di Nietzsche mereka telah mengalienasi gitu istilahnya, mengalihkan suatu pemahaman mengenai dunia yang sebenarnya gitu, benar sebenar-benarnya, di mana seseorang itu harus menerima hidup apa sebagaimana adanya gitu kan, menerima hidupnya dan terus berjuang tanpa harus merengek-rengek, harus menciptakan adanya raja filsuf gitu kan. Nietzsche malah menghadirkan bukan hanya raja filsuf yang sangat memihak pada kekuasaan. Nietzsche menginginkan manusia itu menjadi super gitu kan, manusia super atau manusia unggul gitu, bukan raja yang unggul, tapi semua manusia harus unggul gitu kan. Nah, di sini sesuatu yang sangat penting dari pemikiran Nietzsche, melihat sisi kegelapan dari kehidupan kita, bukan hanya dari sisi yang latar depan gitu. Dan pemikiran dari Aristoteles, mungkin Plato itu hanya menceritakan tentang latar belakang, tentang latar depan mengenai suatu keadaan. Dan Nietzsche berusaha untuk menyampaikan bahwa tradisi Yunani itu ya tradisi yang sangat kuat, tradisi yang penuh tragedi gitu kan ya, suatu dialektika antara pemahaman tentang diri dan Tuhan,
pertarungan para tiran, pertarungan antara Eros dan Thanatos. Ya, seperti itulah. Jadi prinsipnya bahwa berpikir memahami tentang filsafat Yunani itu harusnya menghadirkan suatu gairah untuk hidup, dan Nietzsche melihat kegairahan hidup itu ada pada para pemikir Prasokrates. Mereka hidup dengan suatu keadaan penuh perenungan yang tentu saja tidak pasti gitu kan. Jadi di sini kita diajak untuk merevitalisasi, mereinterpretasi mengenai pemahaman mengenai mitologi. Jangan-jangan disebut dengan mitologi di sini adalah sesuatu yang bersifat rasional, tapi tingkatannya bersifat suprarasional. Nah, sinilah mungkin yang harus dipahami oleh kita, bahwa setiap pemikiran itu memiliki suatu gradasi pemaknaan juga. Seseorang tidak akan bisa memahami suatu sosok atau suatu pemikiran karena tidak masuk ke dalam suatu keadaan itu. Terima kasih.